Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat Bu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Anak-anak, minggu lalu ibu menyuruh kalian mencari teks cerpen di Kompas. Apakah sudah dapat cerpennya? Sudah Bu. Baiklah, setelah kalian mencari teks cerpen, berdiskusilah dengan teman sebangku kalian. Pilih salah satu cerpen untuk dianalisis dan menyusun teks cerpen tersebut. Ibu ingin bertanya, apa sih cerpen itu? Cerita pendek Bu. Iya, benar jawaban Nisa. Kemudian, ibu akan menyampaikan sebuah hal yang terpenting mengenai materi yang kita pelajari hari ini untuk diingat kalian semua. Apa itu Bu? Baik anak-anak, perlu kalian ingat serta pahami di dalam diri kalian masing-masing, yaitu kalian harus dapat menganalisis struktur dan unsur cerpen. Oh, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, siap. Iya anak-anak, seperti itu ya, harus dapat kalian cermati dengan sebaik mungkin. Baik, selanjutnya tema yang akan ibu ambil dari cerpen kali ini adalah tema pengalaman pribadi. Menurut kalian sendiri, apa sih manfaat dari tema pengalaman pribadi itu sendiri? Manfaat dari tema yang bertujuan untuk pengalaman pribadi ini menurut saya adalah agar kita memiliki perasaan dan terkadang ada hal dan pengalaman pribadi yang masih dipikirkan membuat kita emosi dan kesal. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Lalu, ibu ingin bertanya, kenapa orang menulis teks cerpen? Apakah ada yang tahu? Dan apakah ada yang ingin mencoba menjawabnya? Saya Bu, izin menanggapi pertanyaan Ibu. Setahu saya, orang menulis cerpen itu untuk mengembangkan kreativitas dan ide. Lalu juga dapat menuangkan perasaan sang penulis. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sangat mudah dimengerti tanggapan ini. Kemudian, ibu ingin bertanya kembali, apakah teks cerpen mudah dipahami anak-anak? Susah gampang karena bahasanya baku. Kalau begitu, kalian harus banyak membaca. Jangan hanya membaca di HP. Mengerti anak-anak? Baik Bu. Selanjutnya, ibu akan memberikan sebuah teks cerpen. Silahkan kalian baca dan pahami, lalu tanyakan jika tidak mengerti. Kalian sudah selesai membacanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan jika tidak mengerti. Saya Bu, apakah cerpen sendiri mempunyai struktur? Baik, ibu akan menjawabnya. Cerpen memiliki struktur yang terbagi menjadi 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jika tidak ada struktur, bukan cerpen namanya. Struktur itu ibarat tubuh kita. Orientasi itu kepala kita, komplikasi kaki kita, dan resolusi itu tangan kita. Apakah kalian tahu ada berapa tema dalam cerpen? Jadi, cerpen memiliki struktur. Ada 8 Bu. Baik, bisa sebutkan 8 tema tersebut? Ada yang ingin mencoba menjawabnya?
tema persahabatan, tema pendidikan, tema pengalaman pribadi, tema motivasi, tema kehidupan sehari-hari, dan tema remaja. Benar sekali atas jawaban Nurul. Bukan hanya tema yang dimiliki dalam teks cerpen, tetapi cerpen juga memiliki struktur, unsur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan mempresentasikan pengertian cerpen. Pengertian cerpen menurut KBBI itu, cerpen berasal dari dua kata, yakni cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana suatu hal terjadi, dan relatif pendek berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta hanya pada satu tokoh saja. Menurut Sumarjo, cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Jadi, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek pada umumnya bertema sederhana tentang kehidupan sehari-hari, jumlah tokohnya terbatas, hanya melibatkan 1 sampai 2 orang tokoh. Jalan ceritanya pun sangat singkat, yakni hanya menceritakan beberapa peristiwa ataupun konflik. Demikian pula dengan latarnya meliputi ruang lingkup tempat yang terbatas dan waktu yang relatif singkat. Ciri-ciri cerpen sebagai berikut. Yang pertama itu ada alur lebih singkat, tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang, latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Untuk memahami isi suatu cerpen, termasuk nilai-nilai yang dikandungnya, kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap cerpen akan lebih terfokus dan lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikelompokkan, yakni mulai dari pemahaman literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Untuk itu, kita pun dapat mengujinya dengan sejumlah pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan literal. Yang pertama itu, di mana dan kapan cerita itu terjadi? Siapa saja tokoh cerita itu? Dan yang kedua itu pertanyaan interpretatif. Apa maksud tersembunyi di balik pertanyaan tokoh A? Bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Pertanyaan integratif yang terdiri dari bercerita tentang apakah cerpen tersebut, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpennya. Pertanyaan kritis yang terdiri dari 2 pertanyaan, yaitu ditinjau dari sudut pandang agama. Bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya. Pertanyaan kreatif. Bagaimana sikap Anda apabila Anda berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu? Bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan pengarang?
Seseorang membaca cerpen, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan hiburan. Dengan membaca suatu cerpen, seseorang akan mendapatkan kesenangan sebagaimana ia menonton cerita lainnya yang ditayangkan di televisi, bioskop, dan media yang lainnya. Dalam perasaannya akan muncul rasa senang, haru, sedih, marah, kecewa, dan sejumlah perasaan lainnya yang mungkin muncul, sebagaimana tema dan alur peristiwa yang terjadi pada cerita itu. Meskipun demikian, dari sebuah cerpen, seseorang mungkin pula mendapatkan sejumlah nilai kehidupan, yakni sesuatu yang menginspirasi, yang bisa diteladani. Adapun yang dimaksud dengan nilai dalam hal ini adalah sesuatu yang penting, berguna, atau bermanfaat. Pertanyaan kritis tentang kelebihan dan kelemahan suatu cerpen misalnya akan sampailah pada jawaban tentang nilai atau kebermanfaatan suatu cerpen bagi pembacanya. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan, itu benar. Tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari hanya karena soal 2 kilo beras seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara? Dan cerpen tersebut mengungkapkan perlunya menjaga kerukunan, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Dalam unsur-unsur intensif karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat. Pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seseorang dalam berperilaku. Karena berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam masyarakat, maka hal itu dinamakan dengan nilai moral. Nah, selanjutnya ada struktur cerpen. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, struktur cerpen terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Berikut ini struktur cerpen, diantaranya orientasi, yang berisi pengenalan tokoh, latar, ataupun unsur-unsur cerita lainnya. Dalam cerita pendek, umumnya penulis langsung mengenalkan masalah yang dialami tokoh utamanya. Contoh teks dalam orientasi adalah hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah, begitu menegangkan. Aku melangkahkan kakiku dengan berat hati. Kikuk dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Bagian tersebut tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman, dan guru-guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memiliki teman? Bagaimana jika teman sebangkuku tidak ramah? Bagaimana jika guru-gurunya tidak bersahabat? Bagian tersebut mengenalkan tokoh aku ketika menjadi seorang murid baru sekolah pindahannya. Dalam cuplikan tersebut dikenalkan tentang keadaan perasaan tokoh aku yang tegang. Yang selanjutnya ada komplikasi, berupa cerita yang berisikan akibat dari adanya masalah yang dialami tokoh utama. Akibat itu dapat berupa konflik atau pertentangan pada diri tokoh itu sendiri, atau konflik batin, ataupun reaksi tokoh lain. Terakhir ada resolusi, menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Contohnya dulu, kalau Eyang kecewa terhadap seseorang, Eyang menulis sebuah hal tentang orang tersebut. Semua kenangan yang manis ataupun yang tidak menyenangkan. Biasanya begitu selesai menulis, hati Eyang lega, pikiran pun menjadi jernih sehingga Eyang bisa menilai orang itu dengan tepat. Via mau mencoba cara ini. Tulislah kenangan tentang Bunda. Mudah-mudahan Via akan menemukan jawaban. Eyang ke dapur dulu ya.
Bagian tersebut menceritakan solusi atau penyelesaian yang ditawarkan Eyang Putri atas persoalan yang dialami cucunya, yakni dengan menulis buku harian. Samping bagian-bagian tersebut, mungkin pula di dalam sebuah cerpen ada abstrak dan koda. Abstrak merupakan pengantar cerita oleh pengarang tentang cerpen yang disampaikannya. Bagian ini bersifat opsional, kadang-kadang ada atau tidak ada dalam suatu teks cerita pendek. Contohnya, cerita ini sebenarnya adalah pengalaman nyata yang aku alami ketika mau masuk sekolah dulu dan aku tuliskan kembali dengan dibubui imajinasiku sendiri. Koda merupakan kata-kata penutup oleh pengarang setelah cerita yang disampaikan. Koda dapat pula berperan sebagai suatu kesimpulan atas isi suatu cerita. Unsur intrinsik terdiri dari tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur sebuah karangan. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam sebuah cerpen. Tema penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. Yang pertama, teknik analitik atau langsung. Menggambarkan karakter tokoh yang langsung disampaikan pengarang. Contohnya, Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali disemangati mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Gambaran fisik dan perilaku tokoh. Artinya, penggambaran karakter melalui tingkah laku tokoh. Contoh penggambaran fisik dan perilaku tokoh seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengancung-ancungkan tangannya walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan ancungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan yang orang lain. Sudah barang tentu suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh, bukan saja oleh demonstran dari desa itu, tapi juga oleh orang-orang yang kebetulan lewat yang ada di sana. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Penggambaran karakter melalui pemaparan suasana lingkungan tempat tinggal tokoh. Contohnya, terdapat sebuah musola meski rumah Pak Sukaryo tidak terlalu luas. Alat salat lengkap berada di dalamnya. Di beberapa ruangan terlihat hiasan kaligrafi Arab. Yang keempat, penggambaran tata kebahasaan tokoh. Penggambaran karakter melalui cara bicara tokoh. Contohnya, dia bilang, bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang di desa marah. Yang kelima, pengungkapan jalan pikir tokoh. Penggambaran karakter melalui jalan pikiran tokoh itu sendiri. Contohnya, ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya cuma anak gadisnya yang masih mau menjambut dirinya. Dan mungkin ibunya seorang janda yang rentan, tumpuja, masih berlapang dada menerima kepulangannya. Yang terakhir, penggambaran oleh tokoh lain. Penggambaran karakter melalui penceritaan tokoh lain. Contohnya, ia paling pandai bercerita, bernyanyi, dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian padanya. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologi.
Berikut contoh alur. Aku segera saja menuju eskalator dengan tergesa-gesa. Akan tetapi, bruk, aku terjatuh ke belakang. Belanjaanku pun berantakan. Orang-orang melihat ke arahku sambil tersenyum. Sebabnya, aku menuju eskalator dengan tergesa-gesa. Akibat pertamanya, aku terjatuh ke belakang. Akibat keduanya, belanjaanku berantakan. Akibat ketiga, orang-orang melihat ke arahku sambil tersenyum. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam novel umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan, tema itu tentang unsur ekstrinsik cerpen merupakan sebuah unsur yang membentuk cerpen dari luar, berbeda dengan unsur intrinsik cerpen yang membentuk cerpen dari dalam. Unsur ekstrinsik cerpen tidak terlepas dari keadaan masyarakat saat di mana cerpen tersebut dibuat oleh pengarang. Unsur ini sangat memiliki banyak sekali pengaruh terhadap penyajian amanat ataupun latar belakang. Unsur ekstrinsik subjektif pengarang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup, psikologis pengarang, keadaan lingkungan pengarang, pandangan hidup suatu bangsa, dan berbagai karya seni yang lainnya. Setelah seluk-beluk cerpen kita pelajari, selanjutnya kita dapat menentukan data tentang berbagai pengalaman yang pernah kita alami dari sekarang hingga dulu. Model teks cerpen berdasarkan jenis ceritanya. Paragraf atau teks narasi digolongkan ke dalam 4 bentuk paragraf, yaitu narasi eksploratif, narasi informatif, narasi arsitek, narasi sugestif. Khusus untuk cerpen termasuk ke dalam paragraf narasi sugestif. Berikut pembahasannya. Narasi sugestif adalah paragraf narasi yang menceritakan sebuah kisah yang merupakan hasil imajinasi dari seorang penulis. Paragraf ini murni memiliki tujuan untuk menghibur para pembacanya dengan kisah-kisah yang menarik dan bahkan menjurus ke suatu hal yang tidak masuk akal. Narasi sugestif banyak ditemukan dalam cerita-cerita hikayat, novel, maupun cerpen-cerpen yang menjurus ke arah cerita non-fiksi. Kaidah kebahasaan teks cerpen sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata-kata yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Gimana keberadaan temanmu sekarang? Tanya Ani pada temannya. Tidak, sekali saya bilang tidak, teriak Lani. Menggunakan kata-kata sifat, descriptive language, untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai cerita cerpen? Bu, izin bertanya, apa manfaat kita membaca cerpen?
menjalin sebuah imajinasi dan meningkatkan awas diri yang tinggi. Ketika pikiran kita fokus pada alur cerita, maka kita tidak lagi memikirkan hal yang lainnya lagi, dan tubuh kita menjadi rileks. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, selanjutnya berdiskusilah dengan teman sebangku kalian dan tentukan cerpen mana yang mau dianalisis. Baik, Bu. Selanjutnya, silakan kalian mencari informasi mengenai struktur, unsur, dan aspek kebahasaannya dan menyimpulkan, lalu dipresentasikan di kelas. Sehabis presentasi, perwakilan kelompok membacakan cerpen yang dianalisis. Dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Baik, Bu. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran ini berakhir, coba sekarang Ibu meminta kalian untuk meresum apa saja yang telah kalian pahami pada kegiatan pembelajaran tentang materi surat pribadi yang telah kita pelajari. Ada yang ingin mencobanya? Saya, Bu. Pada materi pembelajaran surat pribadi yang telah dipelajari, kami telah memahami mengenai struktur cerpen, unsur cerpen, aspek kebahagiaan cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek, serta modal teks cerita pendek. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya. Begini anak-anak, tugas yang menganalisis dan membuat PPT, silakan kalian bisa mengirimkan melalui Google Classroom. Dan Ibu pengen kalian hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Oh iya, satu lagi, pembatasan pengumpulannya jam 00 ya nak. Jika telat kirim, akan Ibu kurangi nilainya. Mengerti anak-anak? Baik, Bu. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti kelas pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari Ibu. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata dari Ibu yang kurang menyenangkan atau menyinggung perasaan kalian. Dan Ibu ingin mengingatkan bahwa kalian harus tetap semangat dalam belajar pada kondisi apapun. Jangan pernah bilang tidak bisa ya. Tapi bilang pada diri kalian sendiri bahwa kalian pasti bisa. Baiklah, kalau begitu Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.